Lan utamakan nalika kita belajar menika menggunakan rujukan dalil hadis ingkang sahih. Dalil ingkang hadis ingkang sahih. Sebab perkataan para imam supados kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah nate ngendika, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila suatu hadis menika sahih, itu adalah madhabku. Niku pangandikanipun Imam Abu Hanifah. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah madhabnya. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah ugi nate ngendika, la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami yang tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah. Sehingga wonten mriki dipun ngendikaken pilih tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat beliau selama tidak mengetahui dari mana, dengan dasar apa mereka mengambil pendapat tersebut. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, semanten ugi kathah pernyataan para ulama ingkang sanes ingkang ngendikaken bab mangkaten, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyaftiya bikalami. Haram bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku. Nah, niku pangandikanipun sinten wau? Imam Abu Hanifah. Yang mbakipun ngendika, haram bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku berfatwa atau berpendapat dengan pendapatku. Artinya kita dianjurkan ketika mengambil pernyataan para ulama madhab itu untuk rujuk kepada dalil yang menika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an. Fa innana basyarun naqulul qaul, sesungguhnya kami ini hanya manusia normal. Naqulul qaul, kami mengemukakan pendapat, al yauma wa narji'u anhu ghadan, kami mengemukakan satu pendapat pada hari ini dan kami tinjau kembali esok hari. Jadi sekelas Imam Abu Hanifah niku kadang pendapatnya berubah, dan itu wajar, itu normal sebab manusia biasa. Maka ingkang penting kangge kita nalika kita berpendapat, kita mengetahui dalilnya. Kenapa bisa berubah dari pendapat satu kepada pendapat yang lain? Sebagaimana pernyataan beliau, fa innana basyarun, kami adalah manusia biasa. Naqulul qaulal yaum, kami mengemukakan pendapat pada hari ini, wa narji'u anhu ghadan, dan kami tinjau kembali pada waktu yang lain. Ini bukan pelin-pelan. Para ulama memang di satu waktu dengan waktu yang lain kadang pendapatnya berbeda karena situasi berbeda, dalilnya berbeda. Kados contonipun Imam Asy-Syafi'i mawon menika gadah qaul qadim, qaul jadid, pendapat lama, pendapat yang baru. Itu bukan pelin-pelan, karena memang di satu waktu dengan di waktu yang lain, situasi satu dengan situasi yang lain, dalil satu dengan dalil yang lain, pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru, itu tidak sama, sehingga memiliki pendapat lama dan pendapat yang baru. Ingkang baku kita rujuk pada kitab Allah lan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah mengatakan, idza qultu qaulan, jika aku mengatakan suatu perkataan,
yukhalifu kitab Allah, menyelisih kitab Allah menika Al-Qur'an, wa khabarar Rasul, menyelisihi hadis Rasul, fatruku qauli, maka tinggalkanlah perkataanku. Nah, Imam Abu Hanifah berkata pripun? Jika aku berkata suatu perkataan menyelisihi Al-Qur'an lan menyelisihi hadis Rasul, fatruku qauli, maka tinggalkanlah perkataanku. Kata sinten? Imam Abu Hanifah. Jadi penting kita menika rujuk kepada dalil-dalil ingkang sahih. Kita berpedoman dengan dalil-dalil ingkang sahih. Niki salajengipun Imam Malik. Imam Malik ugi mekaten, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, Imam Malik pernah berkata, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ora ana sakwise nabi, tidak ada sesudah nabi orang yang bisa diambil perkataannya secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesudah Nabi tidak ada yang bisa diambil perkataannya secara mutlak dan juga yang bisa ditinggalkan, melainkan ada bagian yang benar dan ada bagian yang keliru. Kita wajib mengambil dari Nabi, sebab dari Nabi niku perkataan Nabi tidak bisa ditolak, tidak boleh ditolak, tidak boleh pula ditinggalkan, harus kita terima. Sebab nalika kita syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, niku maknanya lam matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang minulya, Imam Malik juga pernah berkata, Imam Malik juga pernah ngendika, innama ana basyarun, sak temene ingsun menungso, saya ini manusia, kata Imam Malik. Ukhti'u wa usibu, bisa salah dan bisa benar. Jadi manusia itu bisa salah dan bisa benar, termasuk Imam Malik, kata Imam Malik. Fangzuru, maka lihatlah, fi ra'yi, pada pendapatku, maka telitilah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah, saben-saben perkataanku yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab, lan saben-saben perkataanku yang tidak sesuai Al-Qur'an was sunnah lan sunnah, fatrukuhu, tinggalkanlah. Niki perkataan sinten wau? Imam Malik. Piyambakipun ngendika bahwa beliau adalah manusia biasa, bisa benar dan bisa salah dalam berpendapat. Maka setiap pendapat beliau wafaqal kitab wa sunnah, engkang sesuai Al-Qur'an lan As-Sunnah, fakhuduhu, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab, lan saben-saben pendapat beliau yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah lan As-Sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Ini pesan yang sangat berharga, pentingnya kita untuk rujuk kepada ilmu, rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, juga sudah sering berpesan kepada kita untuk senantiasa mengetahui atau berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapati di dalam kitabku,
khilafa sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka Bapak Ibu engkang minulya, beliau mengatakan berpendapatlah, berkatalah bisunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah, wa ta'au ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Jadi Imam Syafi'i berkata, kalau kalian mendapati di dalam kitabku yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka berkatalah, berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Beliau Imam Asy-Syafi'i juga berkata, apa kata beliau? Fattabi'uha, silahkan mengikuti sunnah, wala taltafitu ila qaulin wahid, dan janganlah menghiraukan lagi perkataan seorang pun. Maksudnya Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, Imam Asy-Syafi'i menganjurkan dumateng kita supados berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan pernyataan beliau estunipun kathah ingkang magepokan kalian bab pentingnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata seperti ini, kullu ma qultu fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang aku ucapkan, sedangkan apa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilafu qauli, menyelisih perkataanku. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kullu ma qultu fakana anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilafu qauli, setiap yang aku ucapkan sementara pernyataan Nabi menyelisih perkataan Imam Asy-Syafi'i, mimma yasihu fahadisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula, maka kalau ada hadis yang sahih maka itu lebih utama. Fala tuqalliduni, dan jangan berpendapat atau bertaklid dengan pendapatku. Beliau mengatakan fala tuqalliduni, jangan taklid kepada beliau. Ini satu anjuran saking Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, pentingnya bagi kita untuk belajar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu harus dipahami dengan penjelasan para ulama yang muktabar, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Ahmad juga pernah berpesan? Nah, Imam Ahmad juga pernah berpesan. Apa kata Imam Ahmad? Ini pentingnya kita untuk merujuk pada hadis Nabi. Jadi belajar sholat tidak taklid, belajar ibadah mboten taklid, tetapi kita berusaha untuk mengetahui dalilnya bagaimana, sumbernya apa. Maka beliau berkata, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyyah walal Auza'iyyah. Janganlah taklid kepadaku, janganlah taklid kepada Imam Malik, janganlah taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, tidak pula kepada Al-Auza'i, wala Sauri, tidak pula kepada Imam As-Sauri, wa khud min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi kita ambil dari mana mereka mengambil. Artinya kalau kita mau taklid, silahkan taklid pada sesuatu yang benar, bukan taklid pada sesuatu yang salah. Karena kita diminta untuk mengambil dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang bagi orang awam hendaknya kita memiliki satu rujukan supaya tidak bingung, memiliki satu rujukan yang tidak bingung. Misalnya belajar fikih Syafi'i, belajar fikih Hambali, belajar fikih Maliki dan seterusnya, supaya tidak bingung. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pesan yang terkenal dari Imam Ahmad misalnya, man radda hadisa Rasulillah fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa menolak hadis Rasulullah, maka ia berada pada jurang kehancuran. Maka kalau sudah hadis Rasulullah, maka hadis itu tidak boleh ditolak, hendaknya kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa suatu cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Maka hendaknya kita tidak menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam sholat ini yang hendak kita pelajari, hendaknya kita merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tata cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, karena kita kenapa perlu untuk merujuk kepada beliau, supaya jelas sumbernya, supaya jelas referensinya. Sebab al-isnad minad din, walau al isnad laqala man syaa ma syaa. Rujukan, sanad, sumber itu bagian dari agama. Maka perlu kita ketika berbicara butuh dalil, dan dalilnya ada sanadnya, ada sumbernya, ada rujukannya dari siapa? Dari Nabi. Supaya nopo? Supaya kita tidak berbicara seenaknya. Kita berbicara agama berdasarkan kepada sanad, kepada isnad. Maka harus berdasarkan pada hadis yang sahih, sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Hadis tersebut hadisnya sahih, bukan hanya perkataan fulan, tiru-tiru Pak Lek, tiru-tiru Pak D, bukan, tetapi menggunakan dalil yang ada rujukan, ada sanadnya, sumbernya yang sampai ke Rasulullah. Maka hadis yang ada sanad sumber sampai ke Rasulullah, ke perawi, itu disebut hadis yang sahih, sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah, sampai ke perawi, dan perawinya ini hafalannya kuat, tidak ada orang yang tertuduh dusta, dan mereka sambung menyambung dari masa ke masa. Tidak boleh yang diantara para perawi tersebut nyambungnya tidak sezaman. Maka selama memenuhi kriteria hadis yang sahih, maka itu namanya hadis yang sahih, yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk sebagai dalil bagi kita di dalam beribadah.